Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang patut disembah, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Yesus. Shalom semuanya.
Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi sharing peneguhan dari apa yang sudah pernah saya bagikan kepada kita. Ide daripada sharing saya pada kesempatan ini adalah berangkat dari chat saya dengan Bu Shirley. Awalnya Bu Shirley cuma kasih tahu lewat messenger kalau WA-nya sedang bermasalah gitu ya. Tapi kemudian lanjut uh, uh, chatnya dan Bu Shirley sampaikan bahwa dia hanya sedih gitu ya kalau nggak bisa dengerin SSP hari ini. Nah, sekalipun pada hari ini saya rekaman hari Selasa untuk esok, sekalipun yang saya bagikan hari Selasa bukan sharing asli dari saya gitu ya, tetapi rekomendasi video yang juga sebetulnya terkait dengan tema yang saya bagikan pada RSSP hari Senin gitu. Lalu Bu Shirley bilang bahwa saya suka mendengarkan sharing dari Pak Atta dan saya bahkan berulang-ulang dengarkan gitu ya. Saya katakan ini tidak dengan tujuan yang lain kecuali mau sampaikan di awal ini bahwa apa yang saya suka dapatin tentang semua orang yang Tuhan percayakan kepada saya, baik saudara yang ada di Big Internet Group, terlebih para sahabat yang udah setia, itu Roh Kudus memberikan saya pengertian atas setiap orang, dan itu nggak meleset lewat hal-hal sepele, hal-hal yang sederhana seperti ini terkonfirmasi bahwa memang Bu Shirley ini adalah salah seorang uh, saudara atau sahabat sekarang karena udah lebih dekat gitu ya, yang memang bertumbuh. Memang sih diam-diam nggak terlalu banyak berbagi SK, tapi termasuk sahabat yang berbagi walaupun tidak rutin seperti Bu Wanti gitu. Ada kalanya dia tertegur dengan nasihat dan juga teguran yang saya sampaikan gitu ya, mungkin dalam hal performa parnya, tapi yang saya feel bahwa kualitas hatinya itu baik dan punya hati yang lapang untuk menerima nasihat dan didikan. Dan Bu Shirley juga tambahkan bahwa jadi ya saya lanjutkan dulu. Bu Shirley katakan bahwa saya nggak mau Pak masuk ke neraka gitu ya. Nah, jadi ini yang salah satunya saya kehendaki berubah dalam diri kita. Jadi kita punya goal dalam menjalankan kekristenan kita. Kita nggak sedang menjalankan agama, tapi lebih daripada mengerjakan keselamatan, melihat perubahan di dalam diri kita, mengejar Tuhan dan pengenalan akan dirinya Tuhan itu gitu ya. Jadi kalau orang hanya ikut-ikutan di dalam komunitas ini, di The Rapture Church ini, atau di gereja lokal gitu ya, bahkan hanya karena status KTP-nya, maka kekristenannya itu tidak bergairah, tidak bersemangat. Saya sudah sampaikan juga beberapa kali bahwa Bu Shirley ini adalah seorang
yang Tuhan kirimkan ke dalam pelayanan ini yang berasal dari non-Kristen. Tapi tanpa bermaksud untuk me melecehkan perilaku dan performa dari saudara yang memang dari kecil, dari orok sudah jadi Kristen, Bu Sherly ini jauh lebih teladan daripada kebanyakan kita yang datang dari keluarga Kristen. Punya hati yang siap dibentuk. Kemudian juga mata rohaninya sudah dibukakan. Memang Bu Sherly ini punya pengalaman tentang mendapatkan mimpi tentang Yesus. Nah, itulah yang membuat hatinya gelisah dan mudah menerima tentang Yesus. Karena gak mudah bagi orang non-Kristen untuk percaya Yesus. Kita pun percaya Yesus punya Bapa, Anak, Roh Kudus, Tritunggal gitu ya. Itu nggak bisa diterima dengan akal manusia. Kalau bukan Tuhan yang mengaruniakan, kita nggak mungkin punya iman gitu ya. Nah, demikian juga dengan Bu Shirley yang berasal dari non Kristen, bisa percaya Yesus dan sungguh-sungguh sekarang itu semua karena pilihan atas dirinya gitu kan. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa saya mau memberikan RSS peneguhan pada kesempatan ini untuk review, untuk merangkum hal-hal yang penting yang saya sudah sampaikan di waktu-waktu yang lalu. Bu Shelly katakan bahwa saya nggak mau Pak kena masuk neraka. Nah, itulah kenapa saya mau menjalankan kehidupan yang kudus oleh ketaatan total terhadap seluruh perintah Allah. Itu udah tertanam di Bu Shirley. Karena praktek kekristenan yang seperti inilah yang akan menyelamatkan orang dan masuk ke surga. Bukan percaya Yesus. Uh, harus ada praktek yang selaras dengan iman itu, yaitu menjalankan kehidupan yang kudus oleh ketaatan total terhadap seluruh perintah Allah. Nah, kalau seseorang sudah seperti ini, itu selain gampang untuk menuntunnya, ya seperti tadi dia katakan, saya mengulang-ulang RSSP Pak Atta, beberapa sahabat juga yang saya sudah tahu, saya sudah yakin dapatin bahwa mereka sudah bisa menikmati hadirat Tuhan, juga suka mengulang-ulang rekaman pujian penyembahan. Nah, orang-orang yang seperti ini akan tetap stay di dalam pelayanan ini gitu ya. Jadi kalau kayak kemarin sepertinya ada 2 orang ya yang keluar gitu. Kalau seperti ini saya cuma prihatin gitu ya. Uh, sama sekali tidak melemahkan iman saya. Saya berharap tim admin ya betul-betul prajurit yang bersama dengan direct churches ini nggak menjadi lemah dengan itu. Sekalipun kita sedih ya kalau misalnya kalau ternyata orang-orang ini keluar tapi di luar sana tidak menemukan tempat untuk bertumbuh, ya maka kekristenannya akan cenderung liar gitu ya. Sama seperti uh, uh, yang dikatakan oleh hamba Tuhan pada video itu gitu ya, bahwa kalau memang ada orang yang di jemaat bertambah, ada orang yang dipercayakan bertambah, itu sukacita. Tapi kalaupun ada orang yang keluar, harus mengucap syukur karena barangkali orang tersebut tidak cocok dengan karakter pelayanan di mana Tuhan percayakan kepada saya dan tim gitu ya. Uh, ya harus legowo menerima bahwa ya sama seperti beberapa orang yang sudah keluar dari the churches gitu ya, dari komunitas ini, bahwa uh, ya mungkin itu sudah saatnya saya tidak lagi memberi mereka makanan rohani, tidak lagi waktunya untuk menyebut mereka satu persatu di dalam doa-doa kami, tim pendoa syafaat dan pendoa. Karena saya bersama pendoa dan juga pendoa syafaat memiliki tanggung jawab untuk mendoakan, bahkan kami punya grup sendiri. Jadi selain ada grup admin, grup the warrior, ada di intercessor, kemudian ada big internet yang kita semua tahu, ada MTRC,
lalu kami juga punya, grup-grup pendoa yang di mana kami punya tanggung jawab untuk mendoakan, selain mendoakan orang-orang yang Tuhan percayakan di pelayanan ini, khususnya mereka yang, dan memang itu goal, itu targetnya, mereka yang memiliki komitmen diri untuk dimuridkan dengan praktek seperti apa, dengan penundukan terhadap tuntunan TRC. Salah satunya yang pasti adalah memberikan LPAR, melakukan PAR, paket aktivitas rohani, dan memberikan, dengan menunjukkan submission-nya, penundukan dirinya, dan memberikan LPAR. Nah, itu yang kami, fokuskan untuk doakan. Kami bukan berarti nggak mau berdoa untuk orang lain, tapi harus punya fokus gitu ya. Jadi saya berpikir bahwa orang-orang yang, eee, tidak lagi bersama dengan kami, ya bukan lagi fokus kami untuk berdoa, cukup pelayanan saya pribadi, eee eee, online, eee, kemudian juga para pendoa gitu ya. Jadi legowo aja gitu ya. Tapi kita yang ada di sini, tetap menjadi tanggung jawab kami untuk mendoakan kehidupannya, ya kesehatannya, pemeliharaan Tuhan gitu ya, terlebih kerohaniannya gitu ya. Nah, jadi, kalau kita semuanya sudah seperti Bu Shirley ini, kita pasti bertumbuh, kita pasti, eee, berubah, dan kita pasti berbuah gitu ya. Ini saya nggak tahu kedengaran suara dari luar apa enggak, karena di di luar ini ada orang yang sepertinya, eee, kurang kurang waras gitu, suka teriak-teriak gitu di depan toko-toko gitu ya, saya nggak tahu. Saya sih dengar suaranya, tapi nggak tahu masuk apa nggak ke rekaman gitu ya. Cukup mengganggu sih. Hari-hari di sini suka ngomong-ngomong kayak gitu, nggak jelas gitu ya. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi setelah saya, eee, ngobrol dengan Bu Sherly gitu ya, kemudian, teguhkan dia, betul itu yang kita lakukan. Karena kalau kita sudah masuk ke neraka, itu berarti masuk dalam kengerian dan siksaan kekal, bukan cuma sementara, dan nggak ada lagi kesempatan untuk mengubah semuanya. Nah, orang-orang yang udah tangkap, eee, jiwa kekristenan TRC, yaitu, misi daripada pelayanan ini adalah menjalankan kehidupan yang kudus oleh ketaatan total terhadap seluruh perintah Allah. Visinya adalah kita mau mengerjakan keselamatan kita dan mencari kekekalan bersama dengan Tuhan di surga. Jadi kalau setiap orang udah tangkap ini, saya di The Church ini sekalipun, eee eee, keberadaannya di sosial media, saya tangkap nyawanya, saya tangkap karakternya, saya tangkap jiwanya, saya tangkap visinya, dan saya, eee terlibat dalam misinya, bahkan melebur dalam, komunitas gitu ya. Kalau kami yang udah di MTAC Advance itu sangat dekat. Seperti kemarin Bu Endang sempat mau keluar grup karena, eee, selain faktor usia, Bu Endang sedikit, ya minderan karena dengan usia yang sudah lanjut, nggak bisa ikutin yang muda-muda dalam hal PAR, tapi kita kemudian kuatkan dia, dan Bu Endang rasa sedih untuk keluar gitu ya. Nah, melebur di dalam komunitas kita, salah satu bedanya kita kalau udah di advance itu lebih dekat gitu ya. Sekalipun sebetulnya para sahabat, no, 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 saudara-saudara yang dibikin Tanmed udah sering bersaksi bahwa di sini, di komunitas ini beda, saling memperhatikan gitu ya. Iya, karena ada orang-orang yang sudah diubahkan di sini, gitu kan. Nah, terlebih kalau di MTRC Advance itu sangat dekat, sangat kental, eee, persahabatannya gitu ya, kedekatan batin satu dengan yang lain, dan tentu atmosfernya itu berbeda di sana gitu. Nah, ketika saya sudah selesai, chat dengan Bu Shirley, justru itu memberikan sinyal kepada saya untuk kembali menyampaikan peneguhan atas kita. Bagaimana kita setiap hari harus menjalankan
kehidupan kita. Dalam benak saya, eee, untuk judul RSSP Peneguhan kali ini adalah menjalankan kehidupan yang enteng. Jangan neko-neko. Hidup saja takut akan Tuhan, itu yang pertama. Orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi segala bentuk kejahatan dari seluruh hidupnya. Kejahatan hati misalnya yang menyimpan kesalahan orang lain, menyimpan iri hati misalnya. Kejahatan pikiran yang negative thinking, kejahatan perkataan, termasuk yang kemarin nggak bersyukur, bersungut-sungut, itu kan membuat hati Tuhan sebal gitu ya, sebel. Nah, anggota tubuh dijaga, jadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itu yang kita perlu tanamkan di dalam diri kita. Terlebih hari-hari terakhir ini, terlebih di masa-masa sukar ini. Takutlah akan Tuhan. Janji Tuhan terlalu luar biasa terhadap orang-orang yang takut akan Dia. Terhadap setiap orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Tuhan itu akan hidup bahagia. Jangan selalu ukurannya uang ya. Sebab uh, orang-orang pilihan itu yang saya pahami ada proses dalam kehidupannya. Ada kalanya Tuhan izinkan masuk dalam kesukaran. Itu semuanya mendatangkan kebaikan gitu kan. Tapi hidup dalam berkat Tuhan. Ini juga sama. Saya harus tekankan nggak selalu menyangkut materi. Tapi hidup dalam pemeliharaan Tuhan, terlebih hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Hidup dalam pengharapan. Lalu orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan bergaul karib dengan dirinya. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang harus dipilihnya. Apalagi yang kita cari selain hal-hal tadi. Nah, karena itu berjuang setiap hari untuk takut akan Tuhan. Lewati dari pagi ke malam, setiap hari, minggu, bulan, tahun-tahun yang akan datang. Kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk hidup, ini harus diperjuangkan. Takutlah akan Tuhan. Jangan cuma tahu, tapi nggak pernah berusaha untuk menjalankannya. Lalu, hiduplah benar. Jadi kalau takut akan Tuhan itu berarti menjauhi kejahatan. Ada ayatnya di Amsal. Kalau hidup benar oleh hikmat Tuhan, saya memahami bahwa hidup benar itu adalah hidup yang dijalankan seturut dengan kebenaran firman Tuhan, kebenaran sejati. Berarti kesimpulan daripada takut akan Tuhan dan hidup benar adalah kembali ke misi daripada PRC yang saya nggak pernah buat-buat, tetapi oleh persekutuan dengan firman yang pertama dilanjut dengan persekutuan dengan Tuhan itu sendiri, maka Tuhan taruh dalam hati saya misi yang berasal dari firman Tuhan bahwa kita harus menjalankan kehidupan yang kudus oleh ketaatan total terhadap seluruh perintah Allah. Nggak bakalan bisa hidup kudus kalau nggak menjalankan kehidupan yang taat. Ketaatanlah yang mengantarkan kita kepada kekudusan hidup. Lalu kemudian gak mungkin bisa hidup kudus kalau kita gak hidup benar. Ini semuanya jadi satu paket. Dan orang gak akan bisa menaklukkan diri kepada kebenaran sejati kalau dia gak punya rasa takut terhadap Tuhan. Jadi ini seperti racikan ramuan yang merupakan satu kesatuan. Orang harus memiliki hati yang takut akan Tuhan, memiliki kemauan untuk hidup benar, dan membayar harga untuk mempraktekkan hidup yang kudus lewat ketaatan total terhadap seluruh perintah Allah. Lalu, hal apa lagi yang perlu kita jalankan dalam hidup ini, di akhir ini, kemudian di masa ini? Ini kan yang juga saya sudah saksikan sudah cukup sering. 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan adanya tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Berarti nggak terbatas.
Ibadah itu memberikan kita kekuatan. Ibadah itu memberikan kita penghiburan. Ibadah itu akan memberikan kita hikmat, pengenalan akan Tuhan. Karena pengalaman saya, kesaksian saya, pengenalan akan Tuhan saya nggak cukup dari firman Tuhan. Itu memang menjadi pondasi. Tapi pengenalan Tuhan yang yang lengkap, yang utuh, ketika saya bersekutu sama Tuhan, sehingga saya punya pengalaman pribadi sama Tuhan itu sendiri. Karena dikatakan, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ketika kita beribadah, dia mengandung janji yang kita bisa langsung nikmati selama hidup kita dan juga untuk hidup yang akan datang. Kalau untuk hidup yang akan datang, saya punya keyakinan bahwa itu terkait dengan upah kita. Kalau itu merupakan bahan bangunan kita di surga, itu yang akan datang. Tapi dalam hidup sekarang, kalau kita hidup beribadah, kita tidak akan kehilangan pengharapan. Kita akan tetap kuat, kita akan tetap dihiburkan, kita akan memperoleh kekuatan. Nah, ini nggak boleh ditinggalkan. Dan beribadah adalah salah satu bentuk praktek hidup seorang percaya, seorang yang takut akan Tuhan. Bagaimana Henok hidup bergaul dengan Tuhan, Nuh juga bergaul dengan Tuhan, Daud bergaul dengan Tuhan dengan persekutuannya yang 7 kali dalam sehari. Daniel juga beribadah. Jadi kalau mau mengenali seorang Kristen sejati, seorang percaya sejati, pasti hidupnya itu tidak terlepas daripada ibadah. Jadi bagi Anda, sahabat, saudara yang ngakunya Kristen, ngakunya orang percaya, tapi hidupnya itu tidak terlihat ibadahnya, nggak ada alokasi waktu untuk beribadah, itu perlu dipertanyakan. Karena normalnya berdasarkan catatan firman Tuhan, tokoh-tokoh yang 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 percaya kepada Tuhan, yang ngakunya Yahweh adalah Allahnya, itu hidup dalam peribadatan, hidup bahkan dalam persembahan-persembahan. Ini harus tanggapi positif ya. Ketika mereka mencintai Tuhan, bagaimana Daud ketika membangun bait suci Allah, memberikan persembahan yang terbaik. Ketika hidup semuanya persembahan, waktu, tenaga, pikiran, bahkan berkat itu kemudian harus dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu uh, Nuh juga seperti itu. Mereka hidup dalam persembahan, Abraham hidup dalam persembahan. Karena ini juga saya harus tekankan ya, saya agak anti dengan orang yang katanya udah percaya tapi kikir. Oh, orang kikir itu ada dalam tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, artinya di neraka. Jadi orang yang udah katakan saya orang percaya, itu pasti nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Maka dia nggak cuma uh, mau beribadah kepada Tuhan yang oh ya udah pujian penyembahan berdoa, tapi yang menyangkut mamon dia juga harus berani untuk melakukannya. Karena itu bagian daripada ibadah. Menempatkan Tuhan di atas segala bentuk mamon. Di atas segala bentuk Allah termasuk mamon. Jadi jangan sampai ada di antara kita berpikir, oh ya udah ketaatan saya itu tinggal berdoa, memuji Tuhan, ibadah. Semuanya jangan sampai ada mamon di dalam hidupmu. Harus ketaatan menyeluruh karena dari awal Tuhan buat saya mengerti ketaatan itu bukan soal hati saja, soal pikiran, soal anggota tubuh, tapi juga dalam hal keuangan. Jangan sampai ada mamon di dalam kehidupan kita. Nah, ibadah yang lengkap seperti ini kalau kita jalankan, kita tidak memberikan celah bagi si jahat untuk masuk untuk merusak kehidupan kita. Kita terus berkomitmen melakukannya, setia, konsisten, bertekun apapun yang terjadi pada saatnya nanti. Pada saatnya seiring waktu, sesuai dengan waktu Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan, kemuliaan Tuhan, damai sejahtera akan melingkupi kita dan kita akan dibuat berbeda. Firman Tuhan juga berkata di Maleakhi bahwa Tuhan akan membuat perbedaan.
orang yang beribadah dan yang nggak beribadah. Yang nggak beribadah bisa orang yang nggak percaya Yesus, dan juga orang Kristen ngakunya orang Kristen tapi nggak beribadah. Beda. Kekuatan orang yang beribadah itu akan berbeda dengan orang yang nggak beribadah. Itu harus dipelihara hari-hari ini. Takut akan Tuhan, hidup benar, menjalankan kehidupan yang kudus dan ketaatan total terhadap seluruh perintah Allah itu adalah prakteknya. Dan saya tambahkan tadi, jangan tinggalkan ibadah. Saya nggak pernah tinggalkan ibadah setiap hari. Ini aja udah siang, saya udah hampir penuhi 70% dari ibadah saya. Karena ibadah pagi, tadi pagi saya 2 jaman sudah bersekutu sama Tuhan. Siang tadi saya sudah bersekutu 1 jam, malam saya lengkapi lagi. Karena ada kebutuhan dengan durasi itu, kebutuhan batin saya gitu ya. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Firman jalan terus, merenungkan firman jalan terus, menghafal modul, puasa jalan terus, melayani jalan terus gitu ya. Itu yang membuat saya tetap kuat di dalam Tuhan. Itu yang saya bagikan karena itu sudah menjadi kesaksian dalam kehidupan saya gitu. Lalu sebagai tambahan adalah bahwa saya merasa perlu untuk bagikan ini karena ini terkait dengan persembahan kita, karena kita juga kan beribadah kepada Tuhan bukan cuma persembahan puji-pujian tapi anggota tubuh. Persembahkanlah tubuhmu, firman Tuhan seperti itu, sebagai persembahan. Jadi orang yang sakit-sakitan, lemah tubuhnya, tidak mungkin bisa menjalankan ibadahnya dengan maksimal. Nah, kalau para sahabat atau saudara yang berkenan dengan saya lihat atau pribadi saya, untuk pribadi saya bagi hal-hal yang bermanfaat buat saya tentang kesehatan. Saya nggak lihat apakah orang ini berseberangan dengan iman saya, tapi saya lihat yang positifnya aja. Jadi menjaga kesehatan itu perlu, saya tambahkan di sini. Menjaga kesehatan itu perlu. Ini tambahan yang pertama. Kalau kita sakit-sakitan, lemah gitu, karena apa ya? Kalau Tuhan izinkan kita penyakit, sebetulnya yang saya pahami ya, kebanyakan karena kesalahan kita. Memang Tuhan izinkan sesuatu terjadi dan kita punya tujuan yang baik. Tapi yang saya pahami kebanyakan karena keteledoran kita. Seperti diri saya terkena asam urat tahun 2018. Saya begitu tersiksanya seperti jadi orang yang hopeless gitu ya. Saya pergi ke dokter dan saya sangat menyesal karena itu baru pertama kali saya ngerti tentang asam urat, dikasih obat yang cukup tinggi dosisnya karena untuk menurunkan kolesterol lah, kemudian asam urat. Setelah saya berjalan waktu, saya malah menyesal gitu ya. Saya kan berusaha untuk menghindarkan ya chemistry, yang kimia dari diri saya gitu ya. Nah, sama 1 bulan penuh sih waktu itu dan ada berlanjut minum allopurinol dan juga untuk menurunkan kolesterol. Tapi setelah saya pahami itu nggak perlu, tinggal menjalankan kehidupan yang praktek hidup yang sehat gitu ya. Jangan makan berlebih. Memang mama saya sih asam urat gitu ya. Jadi saya baca-baca sih orang asam urat salah satu faktornya adalah keturunan gitu. Ada faktor keturunan, ada faktor umur gitu ya, ada faktor pola hidup yang nggak sehat gitu. Nah, eee, akhirnya kan karena mama saya juga asam urat, mungkin juga salah satu faktor, eee, abang saya yang paling tua baru terkena asam urat di usia 60. Nah, ya itu sih harus jaga kemudian makanannya. Kakak saya juga, eee, 55-an. Nah, saya malah terkenanya 40, lebih awal gitu. Nah, itu karena saya dulu pola hidup itu nggak sehat. Makan sembarangan, makan terlalu banyak, kayak sering makan sampai kenyang gitu ya. Nah, setelah berjalannya waktu saya belajar hal-hal yang penting, saya pelajari sama kayak blender. Kalau kita mau blender sesuatu, kalau keadaan penuh, pasti hasilnya tidak semaksimal kalau uh, yang kita blender itu cuma isi 50 hingga 70% gitu ya. Kurang lebih seperti itu yang terjadi dalam perut kita gitu ya. Kalau terlalu kenyang, selain uh, over kalori, ya kan, itu juga nggak baik buat kesehatan gitu ya. Nah, jaga kesehatan.
dengan adanya COVID sekarang, ya kita lakukan bagian kita. Kalau tahu izinkan, Tuhan izinkan sesuatu terjadi, ya pasti ada tujuannya. Tapi jangan karena keteledoran kita. Menjaga kesehatan dengan menjaga makanan yang sehat itu tidak selalu mahal, gitu ya. Kita yang di Indonesia, contohnya timun dianggap sayuran yang cuma lalapan gitu. Kalau udah baca, sayuran murah ini sangat banyak manfaatnya, seperti wortel. Kalau belinya di pasar itu selain segar, harganya juga lebih terjangkau gitu ya. Banyak makan sayuran. Kalau makan, saya bagi pengalaman saya nggak usah sampai kenyang. Cukup 70 sampai 80%-nya. Kalau 80%, kalau udah punya niat, punya pola pikir yang baik, cukup disiasati dengan minum air putih. Nah, kalau sehat, ibadahnya juga akan maksimal. Orang yang sakit nggak mungkin bisa menjalankan uh, ibadahnya dengan maksimal. Maka kalau nggak bisa beribadah dengan maksimal, ya dia nggak dapatkan maksimal daripada manfaat ibadah itu sendiri. Dan juga tadi saya katakan kadang karena keteledoran kita, saya nggak vonis siapapun, akhirnya kita jadi mudah terkena sakit. Saya udah jalankan sekarang uh, kehidupan yang lebih baik dalam soal menjaga tubuh saya, harus saya persembahkan buat Tuhan. Dulu kan pernah sampai 90 kilo, tapi terakhir ini uh, uh, 1 bulanan yang lalu saya timbang itu itu 80 kilo loh, naik. Saya betul-betul uh, khawatir gitu ya. Dan dalam 1 bulan ini saya betul-betul uh, praktekkan itu, nggak terlalu ngejar yang uh, kurus gitu, itu bonus aja gitu. Tapi memulai pola hidup sehat. Sebelum makan, usahakan selalu saya isi perut saya dengan air uh, uh, putih hangat gitu ya. Nggak selalu hangat juga sih. Kalau siang ya air putih. Kemudian sarapannya selain buah saya tambah uh, timun. Itu kan murah gitu ya. Kemudian kalau kalau nggak perlu perlu amat, yang nggak lapar-lapar amat, yang nggak perlu makan, nggak perlu ngemil. Apalagi yang dimakan itu nggak mengandung nutrisi yang baik gitu kan. Nah, 1 bulan ini udah turun 6 kilo. Nah, saya memang untuk ukuran tinggi badan saya normalnya itu 68 sampai 70. Jadi lebih dikit, jadi 70 nggak apa-apa lah, supaya nggak terlalu kelihatan ceking gitu ya, kurus. Nah, tinggal 4 kilo ini saya nggak terlalu pikirkan kapan turun, karena dengan 6 kilo turun juga udah sangat enteng gitu ya, sangat membuat saya lebih fresh ya, tampak lebih muda juga gitu kan. Nah, ini hanya tinggal saya pertahankan pola hidup yang sehat. 1 bulan turun uh, 1/4 kilo sampai setengah kilo juga udah sangat baik, karena jangan sampai kaget kemudian nanti malah balas dendam, hanya sesaat gitu ya. Nah, saya bangun kebiasaan seperti itu. Untuk orang kita Indonesia memang agak agak susah mengikuti pola hidup yang sehat, karena saya ngerti diri saya sendiri gitu ya. Tapi dengan proses berjalannya waktu, kalau kita niat udah ngerti manfaatnya, kiranya kita bisa berubah. Yang makanan-makanan yang dari tepung, yang digoreng-goreng saya udah hindari. Kecuali kadang kalau untuk kalau saya lagi kepengen, kalau untuk ditumis aja saya pakai sedikit minyak gitu ya. Hindari yang tepung. Kalau minum teh atau kopi nggak usah pakai gula gitu. Karena yang ngomong itu ahli, bukan saya gitu ya. Ahli kesehatan, pakar yang ngerti ya, ada penelitiannya gitu. Hiduplah sehat gitu ya. Dan juga kurang enak juga ya kalau menurut saya dilihat orang yang gendut, apalagi kalau laki-laki kan cenderung ke perutnya yang gendut gitu ya. Nah, kurang elok gitu untuk dilihat gitu. Orang yang gemuk itu berpotensi untuk digerogotin oleh berbagai penyakit seperti diabetes, kemudian jantung gitu kan. Nah, hidup persembahkan tubuh ini kepada Tuhan. Dan juga kalau kuat kan tidak gampang untuk terserang penyakit.
banyak makan sayur, buah lokal. Saya kemarin baru ketemu loh, kalau ternyata buah lemon lokal yang besar, katanya dari Medan, itu sarinya itu, airnya itu banyak sekali gitu. Dan harganya cuma setengah harga lemon yang biasa di supermarket gitu ya. Nah, jadi yang saya mau katakan adalah produk lokal juga banyak yang jauh lebih fresh, lebih terjangkau gitu ya. Saya udah lama nggak makan nasi, ya diganti dengan ubi, terutama ubi ungu, kentang gitu kan, diselingi dengan oat gitu. Nah, semuanya itu sebetulnya nggak terlalu mahal, karena kita kalau dibandingkan dengan biaya kesehatan juga malah jauh lebih tinggi kan. Seperti ada roll oat itu cuma 27.000, itu sangat terjangkau, dan makanlah secukupnya. Itu cara yang paling gampang untuk hidup sehat dan juga menurunkan berat badan gitu ya. Jadi kalau kayak di sosial media kita lihat orang berlomba-lomba kan bikin konten, oh minum yang ya kopi lah, ya memang sih ngaruh, tapi itu hanya paling 1-2% lah gitu ya, yang katanya minum teh hijau. Yang paling sederhana yang masuk akal adalah penguasaan diri terhadap makanan. Makan secukupnya. Firman Tuhan juga kan katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Emang makan itu yang secukupnya aja gitu ya, nggak boleh berlebih. Nanti kalau nggak terpakai, tertimbun jadi lemak gitu ya. Karena tadi saya katakan itu satu paket. Jangan kita selalu mengklaim kita sehat, tapi praktek hidup kita jauh daripada praktek hidup yang sehat gitu. Lalu berpuasa, itu juga kan orang yang saya sering bagikan videonya itu, sekalipun uh, 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 orang tersebut bukan orang Kristen gitu ya, tapi memang dengan penelitian saya udah praktekin gitu ya, berpuasa itu baik, mengistirahatkan organ pencernaan. Kemudian kalau katanya udah 20 jam, dari 18 jam kita berpuasa, tapi tetap misalnya kalau udah 12 jam bisa minum air putih, atau minum seperti infus water, atau buat okra itu dipotong-potong kecil, lalu kemudian ditaruh di kulkas overnight, semalaman, nanti dia mengental gitu. Itu cukup ampuh untuk menahan rasa lapar kita. Ya kalau nggak lapar, yang penting nutrisinya terpenuhi, ada buahnya, ada sayurannya, makan secukupnya. Apalagi udah berumur kan, emang nggak perlu banyak makan gitu ya. Nah, itu baik untuk kesehatan kita. Jadi kalau udah puasa 18 jam sampai 20 jam, tubuh kita uh, menjadi mesin pembakar lemak. Organ tubuh kita juga, organ pencernaan terutama, itu tidak bekerja berat. Orang-orang yang banyak makan itu kelihatan lebih tua. Kenapa? Karena organ pencernaannya kerja terus gitu. Nah, jadi lakukan berpuasa kalau tidak mengganggu kesehatan. Jadi maksudnya gini, kalau posisinya nggak sakit gitu ya, kalau uh, cuma lemah tubuh, itu harus dilatih. Saya bahkan pernah juga baca artikel dikatakan bahwa ketika berpuasa itu ada reaksi tubuh yang pusing, itu katanya sedang membuang racun-racun dari tubuh. Dan saya rasakan hidup berpuasa setiap hari, rata-rata dari jam 6 sore, paling telat sih jam 7 ya, sampai kemudian jam 12 siangnya saya minum, uh, jam 1 makan buah, itu juga nggak berkalori. Ini saya rekaman jam jam uh, setengah 5, saya belum makan apa-apa, sehat-sehat aja tuh. Justru penyakit itu datang dari makanan yang tidak tidak terkontrol dan nggak bernutrisi gitu. Lagian kan kalau kita jaga makan juga kan lebih hemat. Saya rasa ini tuh. Makanya kemarin kan saya cerita, saya bisa mengontrol pengeluaran bulanan saya antara sepertiga dari jumlah yang sebelumnya, maksimal setengahnya.
Karena saya nggak perlu makan apa yang nggak perlu dimakan. Yang selalu saya harus konsumsi itu adalah buah, sayuran, air putih, istirahat, olahraga. Yang lainnya makan secukupnya. Hindari daging merah bagi orang yang suka masih makan daging merah, termasuk B2 gitu ya. Hidup sehat. Jadikan tubuh ini sebagai persembahan. Kalau kita fit, maka kita akan lebih banyak lakukan hal-hal yang berguna, termasuk ibadah. Kemarin kan juga saya bilang, ibadah itu bukan terpatok pada para yang kita lakukan, tapi apa yang kita semua kerjakan setiap hari, seperti Kolose 3:23 ya. Dan apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita melakukan aktivitas kita, kita jadikan itu ibadah, lakukan yang terbaik. Jadi kalau mengerjakan apa-apapun, baca Alkitab, gak ngantukkan gitu loh, gak lemah gitu, karena badannya itu sehat. Kalau menantikan Tuhan juga dalam doa, lebih kuat, karena pola hidupnya itu sehat gitu. Nah, saya udah praktekin, gak makan nasi putih, itu juga gak masalah, bisa diganti dengan yang lain. Yang masak di rumah bisa diganti dengan beras merah, dan makanlah secukupnya. 50% sampai 70% perut kita terisi, itu sudah cukup. Bahkan setiap saya sebelum makan apapun, bukan cuma makan besar, tapi uh, seperti buka puasa, saya selalu minum air putih 1 gelas besar, minimal setengah jam sebelum makan, jadi lebih terkontrol gitu. Nah, saya pikir walaupun nggak ada tertulis dalam firman Tuhan, hidup seperti ini, praktek hidup seperti ini disukai oleh Tuhan. Kalau mau baca tentang hal yang tidak suka dari hal yang tidak, salah satu yang tidak disukai oleh Tuhan adalah rakus. Lihat ketika bangsa Israel makan daging, mereka begitu rakusnya. Tuhan nggak suka dengan kerakusan. Jadi orang Kristen yang sebentar-bentar makan, nggak bisa ngontrol mulutnya, itu rakus. Dan Tuhan nggak suka orang rakus. Udah berkali-kali di waktu yang lalu, Tuhan ingatin saya ketika pola hidup saya nggak teratur. Itu rakus, itu nggak disukai oleh Tuhan. Nah, sekali lagi karena barangkali nggak suka nonton video gitu ya, saya suka belajar gitu. Dan ternyata nggak suka baca-baca atau dengar video seperti itu, dan saudara atau para sahabat mendengarkan video saya, kalau makan yang pelan gitu, dikunyahnya itu pelan-pelan. Karena gini, orang kan kalau terlalu cepat-cepat makan, saya dulu kayak gitu, makan tuh cepat-cepat, jadi nikmatnya itu nggak lama gitu. Jadi kenikmatannya belum cukup gitu ya, hanya makan terus gitu ya, padahal udah numpuk kan kalori di tubuh kita gitu. Makanya dengan porsi kecil, bahkan ada beberapa uh, tips, dikatakan makanlah di tempat yang kecil, piringnya yang kecil, mangkoknya yang kecil, dinikmati, kunyahnya lebih lama, makannya lebih lama, jadi nikmatnya itu lama. Dan ketika dikunyahnya itu lebih pelan, nutrisinya lebih terserap. Itu sih yang saya baca, bukan pintar-pintarnya saya, tapi yang saya dengar, yang saya baca kayak gitu. Nah, kalau kalau pola makannya seperti itu, nggak rakus ya, pasti uh, nggak melahap lebih banyak makanan gitu ya, jadinya nggak gendut. Yang dimakan juga ya nggak sehat gitu ya. Saya menghindari yang digoreng-goreng. Nah, orang yang sehat itu bisa melakukan sesuatu, banyak hal lebih maksimal. Jadi tadi saya katakan kalau badannya gendut karena apalagi makanan yang nggak sehat gitu ya, banyak yang tepung-tepung, yang digoreng-goreng, yang santan gitu ya, ya hanya lemah gitu ya. Kalau mau berdoa juga ya durasi doanya cuma singkat gitu. Nah, yang rugi diri kita sendiri. Dan kalau kita hidup sehat, berpuasa, lihat video-video itu. Saya cuma nyampaikan apa yang saya dengarin. Nah, itu akan membuat kita sehat. Selain organ pencernaan kita tidak terlalu kerja berat, lalu kemudian uh, uh, kita terhindar dari potensi berbagai penyakit gitu ya. Dan juga kantong kita kan lebih 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 terjaga
Ya kan, kalau sering jajan, beli makanan-makanan yang hanya untuk memuaskan kenikmatan mulut kita, ya kan lebih banyak beli jadinya kan. Nah gitu. Nah itu bagian daripada yang harus diperhatikan untuk membuat hidup kita maksimal. Dan tambahan yang kedua adalah, saya ini pakai sosial media untuk hal yang baik. Jadi uh, kan saya suka properti ya, lihat-lihat kayak desain rumah gitu ya, saya lihat yang bagus-bagus, sekalipun selalu dalam hati saya katakan, bukan saya nggak punya iman, mungkin saya nggak punya uh, kesempatan untuk memiliki di bumi, dan gak apa-apa, karena kan memang bumi akan dunia ini akan dihancurkan sama Tuhan. Tapi saya mau bangun bangunan untuk mendapatkan rumah yang kalian punya nanti di surga gitu. Nah setelah saya tambahin itu, saya lihat-lihat ada juga grup-grup bisnis di Facebook gitu ya. Ada, kalau lihat grup-grup yang tanaman, jual beli bunga, kemudian bahkan jasa tukang yang pijat gitu ya, macam-macam gitu ya. Nah kita orang Kristen, orang percaya harus kreatif, nggak boleh bengong-bengong aja, nggak boleh malas gitu. Kalau misalnya usaha sekarang sedang mandek gitu ya, kan Tuhan itu jalan, asal kita berusaha, dan jangan juga gengsi gitu ya. Kalau memang ada lahan untuk bercocok tanam, ya mungkin bunga, mungkin uh, uh, rempah, rimpang atau sayuran gitu ya, tanam aja gitu ya. Karena kan seperti saya katakan kemarin, bercocok tanam itu nggak dipengaruhi oleh pandemi. Nah, barangkali karena hasil dari uh, yang kita kerjakan kan sudah bersaksi, Bu Walinang dan juga Bu Rani gitu ya. Gak usah, jangan malas, jangan bengong-bengong aja, jangan gengsi. Apa yang bisa diuangkan gitu ya? Kalau di jalan yang lama itu masih mandek gitu ya, boleh lakukan terobosan lain. Minta Tuhan berkati, dan Tuhan pasti berkati gitu ya. Kalau kita hidup benar, kita hidup takut akan Tuhan. Coba bergabung di beberapa grup di Facebook, banyak yang kayak jual beli apa gitu ya. Kadang-kadang yang membuat hati saya miris gitu ya, orang yang nggak percaya Yesus saja bukan kadang, terlalu banyak mereka lebih bersemangat hidupnya, nggak patah semangat gitu ya. Ya kalau pintu ini tertutup, coba pintu lain, ada yang jadi menyediakan jasa pijat gitu ya. uh, Kemudian jualan bunga, ya bunga yang juga ditanam di pekarangannya, kalau ada yang mau ya jadi uang gitu ya. Ada yang sayuran. Nah kita seperti itu, pakai sosial media itu untuk seperti itu, jangan pakai untuk menghabiskan waktu menonton yang nggak perlu. Jadilah orang yang kreatif, coba breakthrough lain. Mungkin bergabung di ada yang petani jahe lah, petani macam-macam gitu ya. Coba gabung, nanti punya ide seperti itu. Jadi di masa-masa sekarang ini jangan menjadi uh, mentok gitu ya, berkarya. Tuhan pasti berkati gitu ya, supaya pikiran kita ini juga jangan mentok gitu ya, pikirin jalan yang lain. Bukankah di dunia ini banyak cara untuk berkarya, untuk mendapatkan uang gitu kan, yang halal gitu kan. Nah itu sih yang saya mau katakan, karena yang saya pahami, Tuhan gak seperti main sulap untuk membuka jalan bagi kita. Selalu Tuhan lihat sikap kita. Kita harus tekun, kita harus rajin, kita harus mau bekerja keras, kita harus mau belajar, mau uh, do something, breakthroughs gitu ya, supaya kita melihat penyertaan Tuhan gitu ya. Ya entah jualan online, entah di grup gitu, kita bisa belajar gitu, supaya kita bisa melihat karya Tuhan lewat apa yang kita lakukan gitu ya. Nah ini aja yang mau saya sampaikan pada RSSP peneguhan pada kesempatan ini. Kiranya kita semakin diteguhkan, orang-orang yang memperhatikan apa yang saya berikan pada sharing, menikmati pujian penyembah, saya akan saksikan dan itu akan terkonfirmasi. Mereka akan diubahkan, diberkati, diteguhkan. Jadi perhatikan apa yang saya bagikan, karena bahkan hampir semua yang saya bagikan itu adalah dari kesaksian saya dan telah memberkati kehidupan saya gitu ya. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian, semangat berpuasa pada
para sahabat dan saudara yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat par, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum